Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Otherwise Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan dia bersama dengan teman paguyuban Selusu Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawitan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu tujuan organisasi Taman Siswa agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat menikmati pendidikan sebagaimana mestinya. Karena pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan kalangan atas, seperti kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan. Selain Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga membentuk organisasi lain. Selain dengan mengenalkan pendidikan kalangan masyarakat menengah ke bawah, organisasi Taman Siswa membuat semboyan yang sering disebut dengan Patrap Triloka. Yang pertama, Ingarsa Sung Talada, yang artinya yang di depan memberi teladan. Inti kalimat dari semboyan yang pertama adalah kata tulada. Dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi teladan. Jadi pendidikan siswa ini mengupayakan didikan dan bimbingan para muridnya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin bisa akan selalu memberikan teladan dan harus dapat menjadi panutan. Yang kedua, Imadya Mangun Karsa, yang artinya yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Inti kalimat dari semboyan yang kedua adalah kata mangun dan karsu. Dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi bangun dan atau membangun. Sedangkan kata karsu mengartikan niat, kemauan, atau inisiatif. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, yang artinya dari belakang mendukung. Inti dari terakhir dari semboyan tersebut adalah kata Handayani, yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dorongan. Inti dari kalimat terakhir dari semboyan tersebut adalah pada kata Handayani, yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dorongan. Ini memaksudkan bahwa organisasi Taman Siswa harus dapat memberikan dorongan semangat, arahan, serta bimbingan kepada para murid. Bahkan jika kita lihat dewasa ini, kata Tut Uri Handayani dipakai sebagai slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Reaksi Taman Siswa terhadap masa pemerintahan Belanda. Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintah jajahan berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa, khususnya sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu, Taman Siswa akan menghadapi perjuangan asasi melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931 timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran gubernur, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo 10 tahun. Konservatif Gubernur Jenderal De Jong menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan ordonansi pengawasan yang dimuat dalam Staatsblad nomor 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri. Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat yang menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil Taman Siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara lain Istri Sedar, PSII,
Dewan Guru Perguruan Kebangsaan Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Pemersatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyah, dan lain-lainnya.